Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Muhammad Prayoga. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur dari kelas non-reguler semester 2. Di sini saya akan menyampaikan kembali atau mereview kembali materi hukum pidana pertemuan ke-11 yang mana disampaikan oleh dosen pembimbing Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SAMH dan Bapak Asisten Dosen Bapak Dr. Randy Muhammad Aridayandi SAMH. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesengajaan atau dari lanjutan materi kemarin yang pertama ke-10. Jadi ukurannya sengaja dan alfa, menghendaki dan mengetahui ini adalah satu paket. Maka dari itu sistem yang dianut oleh Indonesia adalah kesengajaan tidak berwarna. Dalam bahasa Belanda tentunya will and witten, ketika di dalam satu tindak pidana, maka ketika kesalahan ini tidak ditemukan atau ditemukan dalam hukum pidana tapi dalam tatanan doktrin, kesesatan pidana misalnya peristiwanya ceritanya banyak kasus kesesatan peristiwa dan kasus pidana bermiripan sama dengan kesesatan orang, sama ke kesesatan objek. Contohnya harusnya Asep Hamudin malah menjadi Asep Sofiuddin. Nah, harusnya Ahmad Randy malah menjadi Ahmad Saifuddin. Nah, seperti itu. Dalam ilmu hukum, setiap orang memiliki kewajiban hukum untuk diri sendiri dan orang lain. Contohnya, Pak Mail melihat orang mau diperkosa, jangan dulu berbicara pacarnya misalnya, atau adiknya, atau saudaranya. Contohnya orang saja ya. Pak Mail tidak mungkin sorak-sorak senang seperti puas melihatnya. Tidak mungkin kan, pasti hati Pak Mail, hati nuraninya, atau kita tergerak untuk pasti akan tergerak untuk membantunya. Ketika itu terjadi, Pak Mail atau kita wajib membantunya. Tapi beda hal apabila Pak Mail atau kita malah lari pergi alias kabur, dan ketika korban pemerkosaan tersebut melaporkannya ke pihak berwajib, Pak Mail atau kita bisa dikenakan hukuman. Terjadi misalnya perkelahian atau pembelaan diri atau pembelaan diri melampaui batas atau biasa atau overmat atau terpaksa, ada dua hal kemungkinan, yaitu perbuatan dimaafkan dan perbuatan dibenarkan. Kalau itu sebatas pacar mungkin masuk kategori pemaaf, tetapi kalau kakaknya, adiknya, atau orang lain masuk ke dalam ajaran pembenaran. Kealpaan ini merupakan kebalikan dari sengaja. Kealpaan ini ada beberapa bentuk, yaitu yang pertama kealpaan atau culpa lata, yaitu kealpaan berat dalam pasal 359 KUHP. Barang siapa kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal, salah satu contoh kealpaan berat karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal fatal. Dan yang kedua kealpaan lepis atau lepisima, yaitu kealpaan ringan, ditafsirkan ringan yang seperti apa dulu. Contohnya, orang lain berjalan tanpa memberitahukan rambu-rambu lalu lintas termasuk kealpaan ringan. Menentukan pertanggungjawabannya seseorang yang melakukan kesalahan baik kesengajaan ataupun kelalaian bergantung keadaan batin atau jiwa seseorang. Ketika seseorang diperiksa mulai dari penyidikannya selalu ditanya apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Ini merupakan hal penting untuk ditanyakan meskipun terlihat seperti basa-basi. Kenapa penting? Karena kemampuan untuk bertanggung jawab nantinya. Bertanggung jawab dikategorikan ada tiga, yaitu deskriptif atau yang menyatakan, dan yang kedua normatif atau menilai. Contohnya, dia sakit perut kayaknya pura-pura. Dan yang ketiga sistem deskriptif atau normatif. Dan di Indonesia ini menentukan bertanggungjawaban menggunakan deskriptif dan normatif. Sistem nomor 3 artinya keadaan jiwa dari pelaku itu sangat menentukan sekali. Tapi yang menentukan ini adalah seorang psikiater, ahli jiwa atau dokter jiwa atau psikolog. Oleh karena itu, hakim secara normatif akan menilai bagaimana pendapat para ahli. Proses pemeriksaannya ditentukan oleh pengadilan. Keadaan jiwa atau disebut penyakit jiwa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab. Contohnya kleptomani, yaitu penyakit mencuri barang atau benda tetapi menurut ukuran dia atau keluarga dia mampu untuk membeli. Misalkan ada seorang karena dia terlalu protektif, terlalu diatur oleh keluarganya sehingga dia mencari pelampiasan ke hal lain. Akhirnya dia punya penyakit jiwa atau dorongan untuk mengambil alih atau menginginkan barang milik orang lain. Menurut ukuran dia atau orang tuanya mampu membeli. Bila masuk kleptomani tetapi nantinya memeriksanya adalah dokter jiwa. Penyakit kleptomani mencuri termasuk perbuatan yang dimaafkan, tetapi beda lagi itu kleptomani yang membunuh orang atau menyiksa. Dan yang kedua
orang yang punya traumatik tertentu, yang sukanya membakar barang atau benda yang membahayakan orang lain. Tidak tahu kenapa melakukannya tanpa alasan, misalkan si A melihat motor rasanya ingin membakarnya, melihat rumah milik orang lain ingin dibakar. Korostofobi, orang yang berada ketakutan di ruang yang sempit atau traumatik. Seseorang yang pernah diculik atau disandra atau biasanya banyak terjadi kepada tentara atau polisi yang baru pulang dari medan pertempuran atau latihan peperangan. Makanya biasanya orang yang baru pulang dari operasi militer suka diperiksa kejiwaannya, dan ketika dia berada di ruang yang sempit dan ada orang di dalamnya, dia bisa melakukan pembunuhan karena dia merasa sedang dalam penyekapan dan dalam kondisi bahaya. Dan yang keempat yaitu implomeni atau dorongan jiwa kepada seorang lelaki ketika melihat wanita ingin melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Patut diwaspadai pria yang memiliki pemikiran seperti itu. Perbuatannya macam-macam, seperti mesum, mendarasang, ingin mencabuli, ingin memeluk badan. Kadang wanita dan pria sudah akrab, suka gandeng tangan, itu bukan perlu dan tidak senonoh. Itu termaksud biasa saja. Ini harus hati-hati, bisa ditafsirkan sendiri. Perihal bisa dimintai pertanggungjawaban yang dapat dimaafkan kalau ada hubungannya dengan penyakit jiwa. Jadi kemampuan bertanggung jawabnya hanya sebagian. Selanjutnya, orang mabuk juga kadang gak sadar dan melakukan sesuatu tanpa menyadari dia melakukan perbuatan tersebut. Jadi bagaimana pertanggungjawabannya? Pertanyaannya, mabuk itu apakah merupakan budaya di Indonesia? Tentu saja bukan. Kalau cenderung Anda suka mabuk, lebih baik diam di rumah dan jangan keluyuran. Dan jangan pernah mengganggu orang lain. Kalau Anda mabuknya di jalan umum, Anda akan mengganggu ketertiban umum seperti teriak-teriak atau mengganggu orang dan melakukan tindak pidana lainnya. Contohnya pengamen biar gak tahu malu untuk ngamen minta-minta ke orang. Mereka selalu mabuk dulu dan itu dibenarkan. Keadaan mabuk di kita itu bukan sesuatu budaya. Jadi ketika pelaku mabuk dapat dipidana dan dapat dianggap dia mampu bertanggung jawab. Yang ketiga, kealpan yang disadari, dan yang keempat, kealpan ini pelaku tidak bisa membayangkan akibat yang timbul. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.